Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iqbal Abdul Jalil, kelas A22 Manajemen, NIM 10 12 20 55. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Good Corporate Governance atau yang disingkat GSG yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya itu adanya krisis ekonomi yang ada di Indonesia. Krisis ekonomi terjadi pada tahun 1997 sampai 1998. Krisis ini bisa disebut dengan krisis moneter, mengungkap kelemahan tata kelola perusahaan yang ada di Indonesia. Terus penyebab krisis yang ada di Indonesia yaitu yang pertama adalah faktor internal sama faktor eksternal. Yang faktor internal itu adanya lemahnya sistem perbankan. Banyak bank di Indonesia memiliki eksposur tinggi terhadap utang yang gagal bayar serta aset yang bernilai rendah, menyebabkan beberapa bank kolaps. Terus adanya utang luar negeri yang tinggi sama korupsi dan ketidaktransparan. Terus ada yang kedua yaitu faktor eksternal. Yang pertama adalah kepanikan pasar. Krisis ini dimulai dengan devaluasi mata uang baht Thailand pada Juli 1997 yang memicu kepanikan di pasar keuangan Asia dan menyebabkan investor menarik modal dari Indonesia. Terus adanya pelemahan nilai tukar. Rupiah mengalami depresi tajam mencapai titik terendahnya pada Januari 1998 yang berdampak besar pada perusahaan dengan utang dalam mata uang asing. Selanjutnya itu adanya dampak krisis ekonomi, adanya depresi rupiah. Nilai rupiah jatuh dari sekitar 5.400 per dolar US pada akhir 1997 menjadi 5.400 pada Januari 1998, menyebabkan beban utang meningkat bagi perusahaan dan pemerintah. Terus adanya inflasi tinggi sama resesi ekonomi dan krisis sosial dan politik. Terus di sini adanya peran good corporate governance atau GSG menjadi solusi untuk memperbaiki sistem pengelolaan perusahaan dan mencegah krisis ekonomi di masa depan. Yang selanjutnya itu penerapan GSG. Yang pertama itu ada definisi yaitu tata kelola perusahaan yang baik untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran dalam operasional perusahaan. Terus yang keduanya itu yaitu tujuan penerapan. Yang pertama di sini adanya meningkatkan kepercayaan investor, mendukung stabilitas ekonomi nasional, dan meminimalkan risiko penyimpangan internal seperti fraud. Yang selanjutnya yaitu prinsip-prinsip GSG. Ada 5. Yang pertama ada transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Apa itu transparansi? Informasi perusahaan harus terbuka dan mudah diakses oleh pemangku kepentingan. Contohnya, publikasi laporan keuangan secara berkala. Selanjutnya, akuntabilitas, yaitu setiap pihak memiliki tanggung jawab sesuai dengan perannya. Contohnya, Dewan Komisaris mengawasi direksi dengan ketat. Yang ketiga, tanggung jawab. Perusahaan wajib mematuhi peraturan dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Contohnya, program CSR untuk masyarakat sekitar. Yang keempat yaitu independensi. Pengelolaan perusahaan bebas dari konflik kepentingan. Contohnya, pemisahan tugas antara direksi dan komisaris. Yang terakhir itu adalah kewajaran. Perlakuan adil terhadap semua pemangku kepentingan. Contohnya hak yang sama bagi semua pemegang saham kecil dan besar.
Contoh implementasi GCG yang pertama yaitu ada PT Bank Negara Indonesia. Ada 3. Yang pertama, mengadopsi prinsip transparansi dalam pelapor keuangan. BNI berfokus pada peningkatan keterbukaan informasi kepentingan kepada publik. Hal ini dilakukan dengan menyediakan laporan keuangan dan informasi penting lainnya secara transparan, mudah diakses melalui situs web resminya. Terus yang kedua, menjalankan program pelatihan SDM untuk meningkatkan kompetensi karyawan. BNI menyadari adanya penting pengembangan sumber daya manusia atau SDM dalam penerapan GCG karena mereka mengadakan program pelatihan yang berfokus pada peningkatan kompetensi karyawan agar dapat menjalankan prinsip-prinsip GCG dengan baik. Yang ketiga, mengembangkan program CCR untuk menciptakan nilai tambah tinggi bagi masyarakat. Yang selanjutnya yaitu PT ABC melakukan asesmen berkala terhadap penerapan GCG. Dengan melakukan asesmen secara berkala dapat menunjukkan bahwa implementasi GCG di PT ABC sudah berjalan dengan baik. Yang kedua, mengintegrasikan strategi korporasi dengan tata kelola yang baik untuk berkelanjutan bisnis. Mengintegrasikan penerapan GCG dengan strategi korporasi untuk meningkatkan tata kelola. Melakukan pelatihan berkelanjutan bagi karyawan untuk memperkuat pemahaman mereka tentang prinsip-prinsip GCG. Untuk kesimpulannya yaitu GCG bukan hanya sekedar kepatuhan terhadap regulasi, tetapi merupakan fondasi untuk menciptakan perusahaan yang berkelanjutan dan tanggung jawab dalam jangka panjang. Cukup sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.